dan pengawasan pelaksanaan haji. Jadi Bapak Ibu harus baik-baik pada beliau berdoa agar cateringnya nanti juga hebat. Matur suwun. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, kesanggupan berangkat atau tidak itu ada di beliau. Alhamdulillah menyempatkan hadir waktunya bersama kita Ustaz Haji Sulaiman Arif. Yang saya hormati Direktur Sangat Ibu, semoga menjadi amal soleh bagi Rumah Sakit Islam Aisyah. Yang saya hormati Alhamdulillah pemegang saham PT Tiga Cahya Utama juga Bapak Dr. Karyono Bentaro. Keislaman tidak lain adalah semangat agar kemakmuran haji Bapak Ibu benar-benar bisa lestari, semangat menjadi semangat tajdidul iman, pembaruan iman terus-menerus. Karena itu mohon permaklumannya, penyelenggaraan ini ada 2 tahap pramanasik yang sudah kita lakukan bersama, dan insya Allah manasik haji yang akan kita lakukan mulai hari ini, masing-masingnya 5 kali pertemuan sehingga 90 pertemuan, ditambah maksimal nanti di bulan Ramadan lebih dari 100 pertemuan. Kami sampaikan terima kasih kepada tim Mutu yang memastikan pembimbingan kita senantiasa hikmat pada Quran dan As-Sunnah. Meskipun Bapak Ibu para jamaah haji terdiri dari berbagai etintas, namun kami menjamin Bapak kasih tidak ada upaya mempengaruhi, memaksakan kehendak untuk mengarah ke keyakinan ideologi tertentu. Insya Allah terjaga 30 tahun dari awal berdiri hingga sekarang. Terima kasih pula. Menyupport segala kegiatan yang terkait dengan program dari GKI sendiri. Apalagi perlu kami informasikan, RSI Aisyah Malang ini merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang dan tidak lepas dari support ibu-ibu Aisyah yang semata-mata fungsinya bukan hanya memberi pelayanan kesehatan kawan-kawan, tetapi ada syiar dakwah. Nah, KBIHU RSI Aisyah merupakan sarana syiar dakwah bagi RSI Aisyah Malang ini. Ya, jadi itu yang mungkin membedakan dengan rumah sakit yang lain. Jadi kita ingin lebih baik dunia akhirat, bukan hanya dunia, terutama yang Bapak Ibu sekalian. Tentunya program yang sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi, baik yang sudah dijalani manasik maupun yang nanti kita laksanakan manasik haji ini, harapan kami Bapak Ibu sekalian, terutama calon jamaah haji, bisa melaksanakan, memahami tata cara ibadah haji yang sempurna, ya, yang menuju ke ikhlasan, ya, menuju untuk menggapai predikat mulia nanti, ya, tentunya haji yang mabrur. Tentunya tidak lepas dari sudah berada di depan Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ada motor. Ibu silakan dulu, bisa duduk kembali. Monggo Bapak. Sekali lagi kami sampaikan, Panti Asuhan Perharsia telah selesai membangun Masjid Yahya Perharsia yang berbentuk Ka'bah dan hingga hari ini telah melangsungkan revitalisasi rumah yatim yang berlokasi di Mondorogo Singosari. Yang berikutnya
umroh berharsia sebagai sarana silaturahim bagi para sahabat haji RSI Aisyah Malang. Yang berikutnya adalah Koperasi Al-Harsi sebagai wadah pengembangan kegiatan perekonomian bagi jamaah haji RSI Aisyah Malang. Selanjutnya PT Tiga Cahaya Utama sebagai sarana silaturahim tahunan dengan menghadirkan mubalik nasional dan diikuti lebih dari 2.000 jamaah pasca haji. Dan pada kesempatan ini kami mengingatkan ke yang terakhir misalnya Bapak Ibu nanti angkatan 30. Saya berangkat haji pertama itu tahun 2003, jadi berharga 11. Apalagi yang berharga 1 tahun 93 berarti ya, itu sampai sekarang tetap komunikasi, tetap sering silaturahmi, sering bekerja bareng. Siap, itu melibatkan semua angkatan. Ya, itu insya Allah ya diri sekitar 1.500 sampai ya, 2.000, insya Allah nanti bisa 2.000. Karena apa? 2 tahun yang lalu ini kita tidak melakukan itu karena pandemi. Ini mulai lagi, sehingga panitianya kerjasama antara Perharsia 28 dan 29. Biasanya tiap angkatan, tapi karena ini 2 tahun vakum, maka yang menyelenggarakan adalah 2 angkatan itu. Mengantarkan Bapak Ibu semua ya, sekuat mungkin untuk mendapatkan haji yang mabrur. Karena siapa saja yang berhaji itu pasti cita-citanya adalah mendapatkan haji yang mabrur. Itu pasti. Jadi semua orang haji itu bercita-cita hajinya adalah haji yang mabrur. Ya, kenapa? Karena haji mabrur itu termasuk afdalul amal. Ya, termasuk amal yang paling utama. Ya, jadi salah satu amal utama yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW itu adalah as-sholatu ala waktiha. Ya, kemudian yang terakhir itu disebut al-jihad fisabilillah. Ya, kemudian disebut juga haji mabrur. Bahkan ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, naro anna jihad afdal amal, afala nujahid. Ya, kami para perempuan ini melihat jihad itu merupakan amalan yang paling utama. Bolehkah kita perempuan ini juga berjihad? Kalau gitu kita perempuan juga berjihad. Kata Rasulullah, bal afdalul a'mali hajjun mabrur. Tidak perlu, karena yang paling utama adalah haji yang mabrur. Ini, nah, haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya yang lain kecuali masuk surga. Nah, untuk dapat haji yang mabrur tentu harus memahami tata cara haji yang benar. Ya, tata cara haji yang benar. Karena itu ya, sebagai bentuk tanggung jawab dari KPIHU ya, RSIA ini selalu mengadakan manasik ya, yang jumlahnya lama, tidak seperti di tempat-tempat lain hanya sebentar saja. Tapi kalau di KPIHU RSIA ini ya, waktunya lama. Cukup lama kenapa? Ya karena ingin membekali Bapak Ibu dengan berbagai macam amalan-amalan yang nanti bisa dijadikan media untuk dapat haji mabrur itu. Ya, jadi tidak hanya persoalan haji yang disampaikan. Ya, akan tapi aspek-aspek yang lain, menata hati dan lain sebagainya juga disampaikan. Termasuk bagi yang belum bisa membaca Al-Quran juga diajari membaca Al-Quran. Sebab ya zaman gini kok tidak bisa maca Quran. Ya,
Itu kan ya, sebenarnya baca Quran kalau di zaman sekarang ini itu gampang, medianya banyak sekali, tergantung mau enggak, tinggal itu saja. Orang Islam kok gak bisa baca Quran. RSIA ini tidak cukup sampai situ, tapi dalam perjalanannya di sana didampingi oleh pembimbing, ada instruktur yang nanti dikomandani Pak Julfi, ya Pak Julfi, ya, bagian yang jadi kalau ada masalah apa-apa terkait dengan ibadah nanti ada referensinya, itu seperti ini hubungi, nah gitu ya, itu nanti ada. Setelah itu ditambahi oleh berhasil, ya. Jadi dibentuk lagi komunitas ya haji berhasil, ya, yang disebut dengan Perhasia, ya, perhimpunan haji, ya Pak, persaudaraan haji RSIA. Nah itu untuk apa? Ya untuk menjaga tadi itu, karena ciri daripada haji yang mabrur diantaranya adalah ayyakuna ba'dal haji khairun, ya, khairun mimma kana. Jadi setelah haji itu lebih baik perilakunya daripada sebelum haji. Nah saat turun haji mau wedit ya. Ya, setelah haji itu ya duitnya gampang betul. Nah, dari mana kemana mengeluarkan? Berhasil siap menampung. Tadi ada masjid itu masih diperlu, masih direnovasi, itu masih butuh dana. Ada panti asuhan, itu butuh dana setiap hari, ya setiap bulan itu membutuhkan dana untuk ini pengembangan anak-anak yang dibina di panti itu. Ada setiap minggu, setiap Ahad pagi itu ada warung gratis. Itu tempat-tempat kita menyalurkan, ya tempat-tempat bukan profit. Ya nek untung ya wajar untung, tapi kan tidak nyari yang banyak-banyak gitu loh. Yang kira-kira kayak bayari yang ikut serta apa, yang noto-noto itu cukup gitu loh ya. Ya paling cukup segitu saja gitu. Yang insya Allah barokahnya yang lain gitu, RSIA, kemudian dikenal dengan yang lain gitu, lalu pasiennya akeh gitu ya. Ini bukan berarti itu nggak akeh sing loro, enggak. Enggak gitu ya. Jadi karena orang sakit tidak itu kan mesti dialami ya. Tapi kan oh iya orang jadi kenal RSIA gitu ya. Dan semuanya ini bagian daripada dakwah. Jadi kalau panjenengan ikut di sini ya menyumbang bagian daripada dakwah. Nah, saya ingin sedikit aja menyampaikan yang terkait dengan haji ini ya. Jadi ibadah apa saja itu sebenarnya kan menjadi pelajaran penting untuk kita, menyadarkan kita tentang posisi kita sebagai manusia ini loh. Ya, biar kita ini sadar sopo sih awake dhewe itu. Ya, jadi semua ibadah itu larinya ke sana. Menyadarkan kita sebagai manusia. Ya. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ada 3 disebut itu. Hamda pujian, ya, nikmat, kekuasaan itu hanya miliknya Allah. Kita semua manusia ini tidak layak dapat pujian, karena tidak pantas kita ini puji. Opo isone kita ini kan? Opo ae tidak ada yang mandiri kita sendiri, tidak ada. Nopo wonten ya kita ini bisa mandiri pada satu hal saja. Ada yang bisa gitu? Tidak ada. Semuanya atas kerjasama pihak lain. Kita pakai baju, ya, itu melibatkan ratusan orang. Ya, nah baju kita itu dari kapas, mulai dari sing nggawa bibit kapas, sing nandur kapas, sing manen kapas, wis sekarang hitungnya sampai sing gawe kelambi. Gawe kelambi itu sing gawe benik, gawe benang dan lain sebagainya. Satu. Makan
satu piring melibatkan banyak ratusan orang. Lah kok pengen dipuji gitu. Ya, opo kehebatan kita itu? Ini pernyataan supaya menyadarkan bahwa kita ini tidak layak dipuji. Makanya jangan sombong jadi orang. Tidak pantas dipuji itu. Pujian itu hanya untuk Allah. Ya. Makanya kita ini dengan haji itu kan kita harus menurunkan ego kita. Makanya dari sing haji itu cek muring-muringan, itu berarti ego ini cek burung mudun. Ya. Dan tantangannya itu ya. Tantangannya orang haji itu gampang muring-muring. Ya, gampang muring-muring. Gak dilayani ini. Aku sembahyang larang gak dilayani ini. Ya, dikira yang penyelenggara itu gak berusaha memberikan yang terbaik. Itu aspek-aspek lain. Penyelenggara di sana dan lain sebagainya. Saudi itu kadang-kadang ya tidak konsisten dengan yang sudah disepakati itu kadang-kadang ya, itu harus dipahami. Ya, mana nanti bapak ibu ojo gampang muring-muring begitu. Ya, jadi itu merusak kemabruran hajinya. Ya. Merusak kemabruran haji. Ya, harus menyadari bahwa ya kondisi ini memang harus dihadapi kecuali kalau itu disengaja itu. Dan saya yakin tidak ada penyelenggara haji yang sengaja membuat menderita, itu tidak ada. Dan sebenarnya itu paksaan Allah supaya kita ini punya sangu kalau pulang ke tempat aslinya itu. Ya panjenengan itu kalau ada dikongkon haji gitu ya, misalnya gak ono haji gak wajib misalnya, kira-kira haji mana? Milih neng Turki atau milih neng Saudi? Ya. Misalnya gak kon wajib itu ya, wis milih neng Eropa, milih neng Amerika kan? Ya 49 itu sudah bisa sampai Eropa. Ya, tapi panjenengan pilih ke Saudi, gak mampir Turki, gak mampir sini. Kenapa? Karena panjenengan menukar ini. Ini paksaan dari Allah sebenarnya. Sebab kalau orang tidak dipaksa, gak gelem golek sangu. Padahal sing laku nanti di akhirat itu hanya pahala. Duit gak payu kabeh duit itu. ATM-es nganggur gak payu kabeh belas itu. Omah gak kanggo gitu ya. Tabungan gak kanggo blas. Wis sing kanggo cuma pahala. Maka ini bagian daripada pengorbanan untuk mencari sangu di akhirat. Ya, maka jangan sampai ibadah ini kemudian tidak bisa mengantar ke surga. Maka itu tadi harus dipahami bahwa ujian itu hanya Allah. Nikmat itu dari Allah. Ya, jangan merasa hebat, ya, bisa memberi dengan kekayaannya merasa bahwa semua bisa selesai dengan uang. Jangan begitu. Ya, kasus-kasus yang baru terjadi sekarang ini, apa bisa selesai dengan uang? Hukuman mati tidak bisa dibeli sekarang. Ini Kabiah mana, besok Kabiah mana. Jadi tiap hari, karena pekerjaan saya juga kalau malam ngaji, di Madinah ngaji. Ya kalau di dalam saya nggak dokter ke ahli-ahli amat agama. Tapi kalau kita menerangkan, memberikan edukasi kepada jamaah, tiap hari di pelataran masjid itu legal, bisa dipersilakan. Pak nanti diusir, nggak pernah diusir selama sekian hari kita berada di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa tetap berkolaborasi antara tim kesehatan yang berada di kloter, tim yang mendampingi para jamaah dari kesehatan. Karena tadi ada satu orang dokter dari Aisyah yang tugas juga, seperti Bu Nana ya kalau nggak salah, dokter Nana ya, itu sudah ada juga. Sehingga nanti kita bisa berbuat, tapi tidak tahu nanti tugasnya di mana. Katanya Bu Sulis nggak bisa itu by sistem, nggak tahu. Jadi belum tentu kalau dokter nanti akan mendampingi juga dari KBAU Aisyah, belum tentu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak pakai slide aja. Hal-hal yang perlu kita sampaikan sampai hari ini saya juga hanya bisa memohon maaf karena kepres tentang pelunasan belum juga diteken. Salah satu masalah yang saya terima sekedar informasi, katanya berkutat tentang biaya 9 juta itu sedang digodok DPR. Nah, saya pikir harus ditinggal karena ada keberatan. Kenapa yang lulus 2002 harus 9 juta?
Nah gitu, itu katanya masalahnya itu, bahwa itu ditinggal aja. Kalau harus 9 juta suruh bayar aja, kalau memang dibutuhkan segitu suruh bayar. Yang kuat berangkat, yang tidak kuat ya tidak berangkat. Enteng sebenarnya itu. Kalau jamaah saya yakin yang siap akan berangkat, nambah 9 bukan sesuatu yang berat bagi yang punya. Alhamdulillah biaya haji yang asalnya draftnya itu 69 bisa ditekan menjadi 49 meskipun ada beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah, ini belum kepastian ya, tapi estimasi. Kenapa belum pasti? Karena kepresnya belum diteken. Meskipun draft ini sudah setuju antara pemerintah dengan DPR. Salah satu yang akan ada dampak adalah living cost yang asalnya itu 1.500 akan menjadi 750 riyal yang mungkin hanya 310. Nah, nanti kalau samunya kurang banyak, samu sendiri udah 7. Nanti untuk kesehatan jamaah itu kan nggak bisa, apalagi mungkin kalau di Aisyah orang-orang terdidik mungkin nggak ada yang belum vaksin, tapi di yang lain-lain mungkin ada yang belum vaksin. Sedangkan nanti paling enggak vaksin itu ya pernah vaksin COVID, yang terakhir ya harus booster kan seperti itu. Terakhir ada boosternya, nanti yang jadi sertifikat itu boosternya yang terpenting. Mungkin akan divaksin 2 kali selain meningitis. Seperti itu. Monggo nanti ikuti kebijakan, nanti Dr. Husnul akan melakukan masalah vaksin. Jadi kita selalu koordinasi. Sehingga Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan ya, sejak awal yang komunikasi sudah saya publish ya. Kalau data nama jamaah, alamat, kursi kami nggak bisa publish karena dilarang oleh wilayah sebelum pelunasan. Tetapi estimasi keberangkatan itu bisa kita sampaikan. Namanya estimasi, masih perkiraan. Kalau pastinya nanti akan di list, akan ada kepres, setelah itu akan ada list yang keluar. Tetapi bisa kita estimasi bahwa panjenengan yang berangkat sekarang itu adalah jamaah yang daftar pada bulan Maret tahun 2011 sampai November 2011. Nah, data itulah, dengan bekal data itu sehingga panjenengan yang sekarang diundang daftarnya antara Maret sampai Desember sudah bisa ngurus paspor. Diantar oleh kelompok bimbingan monggo, mandiri ya monggo. Dan ngurus paspornya sekarang tidak perlu rekomendasi Kementerian Agama. Kami sudah 2 kali koordinasi dengan imigrasi ya, secara kemarin imigrasi datang ke kantor, saya juga mudun, tidak ada peningkatan kualitas fasilitas di Saudi, bisa turun. Tapi kalau di Saudi ada kenaikan fasilitas, kalau BBM harganya naik, nah kemudian juga dolar sedang naik, bisa jadi biaya itu akan naik. Jadi sampai sempat 34 yang per 40 itu seperti ini, 35, 37, 49. Coba dilanjut. Nah, jadi ini yang sudah saya sampaikan, jadi estimasinya yang lunas 2030 tidak perlu melakukan pelunasan, ya sudah deal ya, tinggal pemanggilan peminjam. Kemudian yang lunas 2002 biaya pelunasan 9.400. Ini jangan protes kepada kami juga nggak tahu. Nah, kalau kemarin saya sudah bayar 42,5, kok namanya 9 jadinya kan 50. 51 bunutan. Jadi nanti dilihat aja ketentuannya. Dan biaya itu antar embarkasi tidak sama. Kemudian biaya pelunasan sebesar 23. Ini kita seestimasi karena belum press. Kalau hanya 23 kan hanya 48.500. Padahal katanya 49. Jadi itu 49 itu mungkin dari Irian Jaya, Sulawesi sampai baru diambil tengah-tengahnya. Nah, nanti kan antar embarkasi itu tidak sama biayanya kan, ngoten nggih. Kita coba tidak. Nah, dilanjut Bapak. Nah, enggak usah ini. Jadi biaya penyelenggaraan sampun wau. Dilanjut lagi. Ini Bapak Ibu, jadi berapa usulan pemerintah? Nah, sudah 90. Ini komponen BP yang dibayar jamaah, ini sekitar 49, 8, 12. Ini tengah-tengah ya, jadi nanti mungkin ada 50, ada 48. Yang paling barat Aceh mungkin lebih murah dari kita kan begitu kan. Nah, kemudian komposisi nilai manfaat, ini artinya subsidi dari pemerintah dari jenengan nabung 10 tahun 25 di pemerintah itu dapat bantuan 40 juta. Jadi makanya perlu kita syukuri ya, kami tetap akan berusaha sabar ketika ada jamaah yang protes sekarang kok mahal ya haji begitu. Ibu mohon maaf, mahal itu panjenengan bandingkan dengan mana? Coba jenengan browsing biaya haji termahal termasuk Brunei itu sekitar 145, Malaysia ada yang 155 gitu ya, dengan fasilitas yang hampir sama.
Kalau dulu memang nggak sama, kita berada di apa istilahnya kayak losmen begitu ya. Jadi kalau sekarang sama-sama di hotel. Saya kemarin sama Taufik di Medina itu hotelnya bisa di depan, bisa Andalus, bisa Taiba, bisa Darul Iman. Itu nasib-nasiban. Karena sekarang memang agak aneh. Jadi ketika rapat dengan Pak Menteri itu kita pun ngikutin Zoom. Pak Menteri Zoom loh. Garuda kan nggak punya pesawat, Garuda kan nyewa. Kenapa kita nggak nyewa langsung? Nyewa langsung ya mikir parkirin, mikir saya. Pak Dirjen jawabnya begitu, Pak Dirjen. Loh kalau kita nyewa langsung Pak, lah nanti ngurus parkirin, ngurus macam-macam dadak balik. Nah, nanti nyewa pramugarinya ya macam-macam, akhirnya kan diserahkan Garuda kembali. Meskipun Garuda juga nyewa. Jadi nyewa langsung mungkin lebih murah, tapi karena nih ya bahasa LA melalui broker. Tapi sebenarnya juga bukan broker, kali ini perusahaan pemerintah lah, mitra bahasanya itu. Jadi untuk akomodasi maka sekian living cost, lah ini 3.030 artinya hanya 750 real. Itu tadi menyadari Bapak Ibu. Memang kok iki kok digedam karo ziarah, nah saya juga nggak tahu, berarti sangune kudu sangu dewi gitu kan. Begitu syarat istitoah biaya selesai, masuk ke istitoah kesehatan. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan itu sudah bisa diawali, terutama di RSI, KBIA, RSI, Aisyah. Sekalipun nanti pada finalnya itu ada di kami di Dinas Kesehatan. Ada pemeriksaan pertama, ya, itu nanti berada di puskesmas. Gak usah takut kalau diperiksa, justru lek takut itu, lek nderedeg itu hasilnya tambah kabeh. Tensi normal kan di Pak. Ya, paling mudah pasrah, disuruh duduk, disuruh melulu gara-gara tegang karena mau divaksin lagi. Karena faktor psikologi itu sangat mempengaruhi. Oke, ini ada Prof. Karyono Karim, Dr. Wati, Dr. Rini juga, ya, sebagai Direktur RSI Aisyah. Pasti akan mempengaruhi. Jadi jangan takut, jangan ragu, PD datang ke pemeriksaan saat panjenengan dipanggil oleh teman-teman puskesmas. Ya. Karena nanti berdasarkan KTP panjenengan, di sanalah puskesmas yang akan memeriksa. Tidak berdasarkan KBIH, tapi berdasarkan KTP. Nah, yang 1032 itu KTP-nya Kota Malang semua. Di pemeriksaan satu apa yang diperiksa? Pemeriksaan dasar. Ya. Tahap 2 kita mengeluarkan surat keterangan istitoahnya. Itu di kami di Kota Malang. Bagi panjenengan yang ada sesuatu, EKG-nya gambarnya lurus, ya, fotonya gambarnya mungkin tidak jelas, nah itu nanti akan kita konsultasikan kepada mana? Sama RSUD Kota Malang Rajasa. Panjenengan akan kita kirim ke sana. Apa nanti advis, apa nanti catatan daripada dokter-dokter spesialis yang di sana. Ya. Untuk apa? Untuk mengistitoahkan panjenengan. Jadi apa yang menjadi pesan daripada dokter, itu nanti yang harus panjenengan laksanakan. Seperti tadi yang disampaikan Abah Muklis ataupun Abdul Haris, jangan dilihat yang ngomong, tapi lihat isinya. Boleh. Kadang-kadang, tapi kalau Kota Malang nggak ada. Ya. Begitu dinasihati oleh dokter, tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan pendapatnya, muring-muring. Nah, mau haji, tidak boleh. Diterima saja. Nah, pada saat terakhir nanti panjenengan juga ada pemeriksaan ketiga. Ya, yaitu di embar. Selesai istitoah di sini, panjenengan dinilai sana layak atau tidak
untuk terbang. Ya. Untuk pemeriksaan yang ketiga. Nah ini ya. Sehat, lancar di dalam melaksanakan rukun, wajib, sunnah, bahkan ziarah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Untuk itu marilah senak kita tinggalkan segala urusan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana ziyaratana ila Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ruju'an ila baladina ma'as salama wal afiyah. Allahumma balligh ashabana wa ikhwanana wa aqriba'ana ila Makkah wal Madinah wa barikum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulikal muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa dhanbana dhanban maghfuran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wal amali la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda wa min da'watin la istajabu laha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi